Irma Jun adalah adik saya yang paling kecil, bontot. Tentunya sejak lahir. Yang baik itu dia sangat perhatian sama keluarga dan royal. Yang jelek, keras kepala. Saya sering nganter dia ke Pasar Seni Ancol menyanyi, ke Istana Anak-anak Kak Seto di Taman Mini Indonesia Indah, juga ke Taman Ria Monas pada saat itu di kelompok bermainnya Kak Seto. Yang saya ingat pertama kali masih zaman kaset, nyanyi sama almarhumah, sekarang udah almarhumah, Mak Wo. Saya sih setuju aja, yang terbaik saja buat Irma Jun. Irma Jun itu seorang penyanyi profesional yang terbentuk dari sebuah proses, jadi bukan penyanyi karbitan. Pertama kali ketemu Irma itu di Rumah Sakit Sumber Waras, waktu dia pertama kali mengeluarkan suara oe oe, karena dia adalah adik bontot saya. Sifat baiknya dia adalah hard worker, dan dia tipe penyayang. Tapi sifat jeleknya itu keras kepala, ngambekan. Itu saya antar dia ke tempat nyanyi-nyanyi seperti di Taman Ria Monas, Taman Taman Impian Jaya Ancol, di Pasar Seni, terus di Pantai Festival. Pokoknya dia keliling nyanyi-nyanyi itu bersama Anggun dulu ya, seangkatannya. Satu lagu yang saya paling suka dari lagu Irma itu dari album rohaninya dia, judulnya Satu Nama. Ada satu nama yang penuh kasih, nama Tuhan Yesusku, yang mengangkatku dari gelap dunia dan membawaku kepada terangnya. Satu kalimat tentang Irma. Irma itu seorang pekerja keras, dia pantang menyerah. Kalau dia mau mencapai sesuatu itu, dia benar-benar dia lakukan itu benar-benar sampai dia dapat. Jadi dia benar-benar hard worker. Saya setuju aja dan saya suka karena saya senang sekali melihat dia, mendengar suaranya dia tuh di atas panggung. Saya senang banget. Gambate Jun, kamu pasti bisa dan jadilah penyanyi yang berdampak. Nama Tuhan dipermuliakan. Kak Inga terus mendukung kamu. Halo, saya MJ atau Pibo. Biasa Irma kalau panggil saya Pibo atau Kak Pibo. Sifat baik Irma, dia perhatian dan peduli dengan semuanya. Untuk sifat buruknya, Irma agak-agak kurang sabar ketika dia ikut lomba nyanyi dan dia mendapatkan juara 1, dapat hadiah berupa tiket ke Jepang berikut akomodasi dan lain-lain. Dan kami berangkat bersama-sama jalan-jalan ke Tokyo. Itu yang paling berkesan. Saya ingat ialah lagu Egidio Cinta. Ku rasakan saat ini ada rindu yang datang menggodaku, tak pernah ku sangka, tak pernah ku duga. Orangnya gigih dan apa yang dia cita-citakan, yang dia tuju akan dia usahakan dan dia kejar sampai tercapai cita-citanya. Ya, itu memang yang ditunggu-tunggu. Banyak orang yang merindukannya untuk mendengarkan suaranya. Pertama kali kenal sama Irma Jun itu di SD di Tebet.
namanya SD Osa. Irma Jun ya teman, sahabat gitu dari kecil sampai sekarang juga kita masih kontak-kontak gitu. Kalau kelakuan baiknya sih kayaknya yang saya lihat selama ini dia tuh fighting spiritnya tuh tinggi banget. Kalau jeleknya saya sih belum nemu ya. Apa ya? Belum nemu lah. Kalau yang paling berkesan itu waktu dia bikin konser di Kemang tahun 2019 apa 2018 gitu. Itu sih yang paling berkesan. Jadi kayak dia kan kembali lagi untuk mau mulai karirnya lagi. Jadi kita yang ngurus-ngurus semuanya tuh untuk yang di Kemang. Jadi seneng aja gitu ngeliat dia mau balik lagi. Kristal cinta. Na 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 na. Lupa ya. Fighting spiritnya keren dia. Jadi apa ya, semangatnya tuh bener-bener deh kalau melakukan sesuatu tuh dia betul-betul totalitas banget. Ya totalitas lah. Wah saya seneng banget, saya mendukung sekali supaya Irma Jun akan kembali lagi ke dunia musik, supaya dunia musiknya lebih lebih meriah, lebih seru aja gitu kalau ada dia balik. Siapakah Irma Jun buat seorang Tamam Hussein? Irma Jun adalah anak yang sangat berbakat menyanyi dan konsisten dan fokus terhadap pekerjaannya. Saya pernah bersama-sama Irma membuat sebuah video klip waktu itu. Video klip satu lagu yang judulnya Ambilkan Bulanku, yang dinyanyikan oleh Irma dan Opi Andaresta. Mereka bekerja dari pagi sampai malam, masih ceria terus, gak capek-capeknya, dan mereka konsisten kepada apa yang mereka sepakati. Akhirnya malam saya selesai, saya antar Junet ke rumahnya di daerah Gatsu sana, dan ngantar Opi di Depok. Sementara rumah saya waktu itu di Pancoran. Bagusnya dia konsisten dan dia mau tanggung jawab kepada sesuatu yang dia sanggupi. Ini luar biasa. Judulnya Datanglah. Selebihnya saya lupa, tidak tahu kemana karena Irma Jun sendiri sibuk kemana-mana, dan tahu-tahu dia ngasih kabar, Mas saya ada di Amerika, puji Tuhan. Irma Jun adalah seorang pejuang, melalui talentanya dia berjuang. Jun, welcome back. Selamat datang kembali. Dunia industri saat ini sudah tidak sama dengan dunia industri pada saat kamu mulai merintis dulu. Sebagai pejuang yang cerdas, kamu seharusnya tahu memilih jalan mana yang harus kamu ambil untuk menemui penggemar kamu lagi. Pilihan menjumpai penggemarmu melalui jalan Tuhan akan mengantar kamu ke tujuan yang mulia dan sukses, yaitu sukses di dunia dan akhirat. Renungkan ya non ya, bagaimana kamu akan memanfaatkan talenta kamu ini di jalan Tuhan atau di jalan mana? Semuanya akan menyambutmu. Everyone will welcome you. Hai, saya Via. Saya sahabat Irma Jun. Pertama kalinya itu tahun 90 di studio almarhum Baroto Murdiono di Widya Chandra. Waktu itu kita mau persiapan buat latihan buat acara Friday Jazz Night di Ancol. Dia tuh setia kawan, pastinya toleran, juga dia sekaligus motivator yang baik. Dia tuh boros, termasuk boros ya. Nggak tahu kalau sekarang, saya ingat banget ya. Itu waktu perjalanan pulang dari Bandung mau ke Jakarta, itu tuh mobilnya kan mengalami kecelakaan ya, mobilnya terbalik. Terus Irma sendiri juga mengalami gegar otak ringan. Padahal besokannya itu dia tuh mau ada show bareng Slang, tapi dia sih tetap profesional ya, show must go on. Pokoknya saya tetap harus tampil gitu. Dia komit banget. Yang saya suka dari Irma Jun itu, yang saya ingat dari Irma Jun itu
Judulnya Kristal-Kristal Cinta. Kristal-kristal cinta yang menyatu dalam hatiku akan ku simpan selamanya sampai akhir hidupku. Cinta kita kekal selamanya. Yang pasti saya support, saya senang sekali. Saya Deki, saya salah satu sahabat Irma Jun, juga pernah menjadi asistennya. Ya beberapa tahun lah, cukup dalam suka dan duka bersama Irma Jun. Irma Jun itu seorang sahabat, seorang penyanyi yang super talented sekali. Dia pada zamannya menjadi role model bagi para penyanyi pendatang baru. Waktu itu kan saya ikut sahabat saya yang satu lagi, dia mau audisi band di Hotel Shangri-La. Tiba-tiba band itu ada Irma Jun. Tiba-tiba sahabat saya mengundurkan diri. Saya yang ditunjuk oleh sahabat saya untuk bernyanyi bersama band Irma Jun. Kalau sifat baiknya tuh luar biasa ya, loyal sama teman. Kalau sifat jeleknya sebenarnya banyak, tapi satu aja saya kasih tahu loh, bawelnya minta ampun. Waktu itu momen yang paling saya ingat ketika jadi backing vokal dia untuk acara MW di Istora Senayan. Luar biasa sekali. Oh, dia duet sama Hedi Yunus. Kristal, kristal cinta. Udah gitu aja. Iya. Irma Jun itu penyanyi yang luar biasa. Dikasih talent sama Tuhan yang luar biasa. Dan saya kagum karena dia, saya diajarin, saya menemui jati diri suara saya sendiri. Disitulah pertama kali saya belajar falset dari arahan Irma Jun. Jadi saya terima kasih sekali sama Irma Jun. Wah, senang sekali bisa meramaikan industri musik Indonesia dengan talentnya yang luar biasa. Saya mendukung sekali. Hai, perkenalkan, nama saya Angie. Saya dulu adalah murid vokalnya Irma Jun, dan sekarang saya menjadi sahabatnya Irma Jun. Saya sih biasa manggil beliau Kak Irma. Kak Irma itu adalah seorang inspirator dan juga seorang sahabat yang tidak pernah berhenti memberikan encourage kepada saya untuk berani bermimpi besar. Pertama kali ketemu dengan Kak Irma itu pada tahun 2004 di Sekolah Musik HDM, di mana saat itu saya mau belajar vokal dan guru vokalnya adalah Kak Irma. Kak Irma itu punya hati yang tulus untuk menolong orang lain. Jadi Kak Irma itu selalu pengen ada orang-orang di sekitarnya punya hidup tuh lebih baik. Kak Irma itu nggak pernah berhenti bercerita, selalu ada cerita baru yang dia ceritakan sampai membuat kita betah, nggak mau pulang. Saking enaknya tuh diceritainnya. Momen yang pertama itu pada saat di Bewok, saya dan Kak Irma itu ngobrol, yaitu tadi dia cerita, kita seru-seruan sampai akhirnya kita pindah-pindah tempat dari Bami Gocit ke Tolejos, terus kita pindah lagi. Dan itu benar-benar sampai pagi, nggak berasa, saking asiknya. Yang kedua adalah pada saat kita menggarap album It's Me bareng, itu benar-benar yang sampai begadang, sampai benar-benar ngantuk-ngantuk. Tapi kita nggak nyerah sampai akhirnya album It's Me bisa keluar, bisa launching, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Do your best today, do the right things in your life like tomorrow will never be yours. Do your best today, 'cause the eyes of heaven's always there to watch you. Oh my God! Wow! Kak Irma adalah sosok dreamer. Wah, so pasti saya dukung sekali. Saya akan support apa yang saya bisa support, dan supaya potensi-potensi dalam diri Kak Irma dan lagu-lagu yang akan dinyanyikan nanti bisa memberkati banyak orang lagi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivi Satya. Saya merupakan salah satu dari anak rohaninya Irma Jun.
Irma Jun, kalau saya nyebutnya Sister Irma ya. Jadi Sister Irma itu adalah salah satu orang tua rohani saya, dan saya udah menganggap dia seperti ibu karena ya saya di Jakarta ini ngerantau dan beliau menjadi sosok ibu yang menggantikan ibu saya pada saat saya di Jakarta ini. Pertama kali ketemu itu kalau nggak salah 2008 atau 2009, saya agak lupa, itu di acara camp dimana saya baru pertama kali ke Jakarta, dan waktu itu saya diajak untuk ngikutin sebuah camp rohani, dan di situ saya pertama kali kenal Sister Irma. Kelakuan baik banyak sih, cuman satu yang saya selalu ingat, dimana kalau saya berkunjung ke rumah Sister Irma itu tidak akan pernah dibiarkan pulang dengan kelaparan. Pasti kita harus dikasih makan sampai kenyang baru boleh pulang. Dan salah satu keburukannya apa ya, suka ngambek sih. Kadang kalau ngambek aku udah gak kuat deh. Saya tinggal di rumah saudara saya, dan pada saat itu kami ibadah sampai malam di rumahnya Ibu Irma ini, Sister Irma. Waktu itu aku pulang sekitar jam 9 malam, dan pada saat sampai di rumah tante aku dikuncin pintu. Jadi itu kondisinya rumah tante di Jakarta Barat dan tempatnya Sister Irma itu di Bintaro, dan saya disuruh kembali ke rumah dia untuk nginap di sana. Akhirnya saya nginap di sana, dan besokannya saya harus bekerja, dan badan saya kan waktu itu gede ya, walaupun sekarang gak kurus sih, tapi ibu Sister Irma itu kan kurus banget ya waktu itu. Jadi kayak dia tuh bela-belain cariin baju buat aku kerja itu besoknya, itu kayak rasanya kayak diterima banget sebagai anak di sana. Lagunya Sister Irma kan jadul ya, sebenarnya aku nggak gitu hafal, cuman ada satu yang aku suka banget, aku sambil pakai YouTube nggak apa-apa ya, soalnya nggak gitu hafal. Ku pasrah seluruh cintaku setia sampai di akhir nanti. Semati bersama. Ya gitu deh, aku nggak hafal. Humble sih, beliau punya talenta yang sangat luar biasa. Beliau penyanyi yang sangat-sangat luar biasa sekali sih, walaupun kadang kayak dadakan nyanyi atau apa segala macam tuh kayak sesuatu yang dia nyanyikan tuh pasti keren, selalu terdengar sangat-sangat luar biasa. Aku juga kalau nyanyi lagu rohani juga Sister Irma kayak hadirat Tuhan itu sangat-sangat luar biasa sekali, dan itu yang menurut aku Sister Irma tidak pernah pamer ke semua orang. Beliau tidak pernah bilang saya penyanyi hebat, saya penyanyi keren, tidak, tapi dengan dia sekali dia bernyanyi orang udah tahu, dan itu sifat humble yang dia punya. Setuju banget, itu yang saya tunggu-tunggu sih dari dulu. Aku tuh pengen banget Sister Irma bisa balik lagi nyanyi di industri musik, karena ya di situ kelebihannya Sister Irma, dan itu yang aku tunggu-tunggu sih dari dulu. Semangat Sister Irma, pasti bisa. Dia adalah putri rohani saya yang ikut jalan saya untuk melayani Tuhan. Saya pertama kali melihat seorang penyanyi hebat. Waktu itu rekan-rekan Indonesian Gospel Musician, rekan-rekan pemusik hebat-hebat ya, Mas Ei, lalu Jeffrey Talele, Sandy Luntungan, itu pada bertobat melayani Tuhan. Dan hari itu saya dalam pertemuan yang diadakan oleh IJM di Jakarta, dan suasana agak gelap, saya melihat ada malaikat yang menari-nari baju putih. Ternyata Irma Jun. Ya agak keras kepala sih, cuma lebih baik menjinakkan kuda daripada mendorong keledai. Anak ini multi talented. Sebenarnya banyak, tetapi ada satu yang sangat khas. Satu hari ada anak dari teman saya, seorang hamba Tuhan di Denpasar, yang menderita kanker dan buta, dan matanya tuh sudah ya tidak bisa melihat sama sekali, dan dia mendekati hari-hari terakhir dalam hidupnya. Lalu saya datang ke tempat dia, menghibur dia, dan saya tanya, namanya Yanto. Yanto, siapa penyanyi yang kamu paling suka? Dia tidak pikir, dia langsung bilang Irma Jun. Saya bilang, bagaimana kalau saya ajak Irma Jun ke sini menyanyi khusus buat kamu? Om bisa saja, mana mungkin, katanya. Dan saya tidak beritahu bahwa Irma ada di rumah saya. Dan saya pada waktu saya sampaikan dengan antusias, dengan sangat semangat, Irma bilang boleh. Dia langsung saya ajak ke rumah Yanto, dan saya tidak pernah lupa hari itu. Dia begitu surprise, dan dia begitu sukacita. Tidak lama lagi Yanto dipanggil oleh Tuhan, dia dalam Tuhan, papanya juga hamba Tuhan. Tapi
Saya ingat film Patches, di mana Robin Williams itu membawa sukacita pada orang-orang terkena kanker, terkena leukemia dan sebagainya. Saya bersyukur kami berdua, Irma dan saya, memberikan segelas air dingin buat jiwa yang merana daripada Yanto. Irma itu siap untuk melayani, ya. Nah, dia tidak tanya keadaan mana itu, di sebuah kamar gitu aja. Dan dia menyanyi, she sing her heart out pada saat itu. Dan Yanto sangat terhibur. Dari mata yang buta itu keluar air mata. Air mata sebahagia. Ya memang banyak lagu, terutama kan rekaman Bali Blessing ya. Saya kira lebih baik dia yang nyanyi lah. Suara saya khusus buat musir setan. Oke, dan memuji Tuhan. Saya lihat gigi. Tenacity. Kegigihan itu bisa membawa dia pada mimpinya. Karena iman dan ketekunan untuk menerima janji Allah. Iman aja gak cukup. Tapi pursue her dream. Ketika Tuhan menyuruh kembali untuk masuk dalam musik industri, saya cuma ingatkan sebagai orang tua, tetapi saya dukung dia. Karena memang banyak diberi, banyak dituntut kan. Banyak diberi, banyak dituntut. Oke, bagi kalian yang setuju Irma pursue her dream, jangan lupa subscribe, like ya, kepada YouTube channel daripada Irma Jun Music. God bless you all. Amen.